Untuk LCD-nya sepertinya normal, hanya saja dia tidak bisa respon ke kamera sepertinya. Atau nggak tahu lah permasalahannya di mana. Solusinya biar mas Om mau dipakai malah begini. Nih. Assalamualaikum, selamat pagi buat rekan-rekan para bedilers. Saya mau berbagi pengalaman ini. Sorry, tempatnya apa adanya. Saya gunakan kamera handphone soalnya. Jadi gini, suatu ketika saya bukan ketika, beberapa hari yang lalu saya pesan kamera Night Vision dari kamera Kogan yang sudah dimodifikasi menjadi Night Vision. Pada awalnya, pada saat unboxing kondisi baik-baik saja sih, nggak ada permasalahan. Ternyata kemarin selang 1 hari ketika saya hendak menggunakannya untuk berburu malam, dan kami sudah atur jadwal dengan teman-teman kami, saya pun setting senapan di teleskop, dan ternyata kameranya tidak fokus sesuai arahan dari sellernya atau perakitnya. Saya tidak sebutkan produksi mana ini. Di itu dituliskan bahwa ketika tidak fokus maka lensa yang ini nih, lensa kecil ini harus diputar ya, diputar ke kiri atau ke kanan dengan cara menghilangkan lem yang ada di sini. Ada lem ya, ada lem di situ, dibersihkan. Setelah saya putar sekali, saya nyalakan kembali kameranya, kok nggak respon kameranya. Akhirnya saya sampaikanlah kepada seller yang membuatnya, kepada perakitnya lah, seperti itu. Dan sellernya itu mengatakan oke, saya ganti, yang penting mau nanggung ongkos pengirimannya. Tapi setelah saya hitung-hitung, sepertinya ongkos pengirimannya ke Papua wilayah Merauke sangat mahal. Akhirnya saya memutuskan ya sudahlah, kalau memang rezeki akan jadi baik, tapi kalau tidak ya sudahlah, nggak masalah. Ya namanya homemade kan seperti itu. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Mungkin saya lagi mendapat yang produk gagalnya, tidak masalah. Sebenarnya tidak produk gagal sih, hanya sedikit kurang rapi kalau menurut saya. Akhirnya saya putuskan untuk saya bongkar semuanya, mulai dari casing luarnya, semuanya saya lepas, dan saya coba cari permasalahannya di mana, dan ternyata lah di sini teman-teman. Di bawah lensa ini ya, ini di sini ini ada soket. Sorry, kukuku agak di sini ada soket kamera. Sepertinya kamera itu longgar karena pada saat saya putar ke kiri, ini bracketnya di bawah ini cuman dipakai ini teman-teman, pakai lem tuh. Dia nggak ada bautnya, harusnya kan ada bautnya, ada baut kecil seperti ini. Ada pengunci seperti ini. Nah ini nggak ada, makanya ketika diputar, walaupun lemnya sudah dihilangkan, tapi kalau dia dibukanya tidak kuat maka ya seperti itu. Teman-teman bisa lihat tuh nggak ada bautnya, hanya dilem pakai double tip, sehingga ketika diputar ke kiri atau ke kanan, soketnya ini lepas, longgar, akhirnya tidak merespon. Dan setelah saya coba bersihkan, kemudian saya pasang kembali, coba saya pasang baterai. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan tadi sudah berhasil, jadi mudah-mudahan ini masih berhasil lagi. Sebentar ya, saya pause dulu. Oke, saya sudah pasang baterainya seperti ini saja dulu, kemudian kita nyalakan di tombol power. Aduh, baterainya lepas, bentar ya.
Coba kita nyalakan di tombol powernya. Ya, kita lihat. Sorry. Nah, alhamdulillah ternyata berhasil. Awalnya ketika dinyalakan hanya ada tulisan Kogan. Awalnya saya pikir ya normal saja, mungkin perlu loading agak lama. Ternyata kok sampai lama nggak nyala-nyala. Akhirnya saya putuskan untuk bongkar sendiri, dan hasilnya seperti ini. Ya nggak ada masalah sih, mudah-mudahan bisa lama. Cuma mungkin pesan saya, mudah-mudahan si pengrajin ini bisa melihat video saya. Artinya ketika membuat memodifikasi sebuah produk, artinya membuat dia menjadi lebih rapi lagi ya. Ini ada beberapa pengunci, baut-baut pengunci seperti ini yang seperti ini yang hilang ya. Ini sebaiknya ya harus diperhatikan, karena konsumen akan merasa dirugikan. Oke, matikan lagi. Oke, seperti itu teman-teman. Ini hanya berbagi pengalaman saja. Intinya adalah ketika kamera tidak respon, teman-teman coba jangan ragu untuk memberanikan diri untuk membuka kamera, dan ada soket di sini, coba dibersihkan kemudian direkatkan kembali. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi juga kadang layarnya, monitornya, LCD-nya tidak terbaca atau tidak respon. Di sini pun ada soket, teman-teman bisa lihat. Coba dibuka, dibersihkan, kemudian dipasang kembali. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Siapa tahu di antara rekan-rekan, teman-teman semuanya ada yang mengalami hal seperti itu, dan ini LCD-nya juga pecah nih. Ya, entah kerjanya mungkin kurang rapi atau gimana. Entahlah. Oke teman-teman, seperti itu saja berbagi pengalaman saya. Setelah ini nanti saya akan coba dinyalakan kembali setelah saya rakit. Dan setelah saya perbaiki soketnya, ternyata bisa teman-teman, kameranya bisa terputar kembali ya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, ini sudah saya rakit kembali. Sudah tertutup rapat semua, pastikan bautnya sudah terkunci semua. Dan kemudian ini yang saya bilang teman-teman, ini kan terlihat bentar ya. Ini saya tidak terlalu paham sih apakah lensa ini diganti dengan lensa yang lebih besar atau speknya lebih bagus. Saya kurang paham juga. Yang pasti ini sedikit agak kurang kurang rapi menurut saya ya. Lemnya itu belepotan yang pertama, kemudian pengganjalnya itu ya sebetulnya nggak ada masalah sih selama itu berfungsi. Ini coba kita nyalakan. Alhamdulillah berfungsi kembali teman-teman. Jadi ya tinggal kita coba saja letakkan di mounting kamera ini, bracket atau mounting housing ya seperti ini. Mungkin kamera action cam biasa sebenarnya ini. Oke, coba kita masukkan, kemudian kita pasang di teleskop. Ini hasilnya teman-teman, sudah dirakit di senapan. Oke, setelah ini baru kita akan coba nanti dengan menggunakan infrared.
Nah, selamat malam teman-teman. Ini saya sudah rakit di teleskop saya. Tinggal kita melihat hasilnya. Oh, nggak usah pakai plis mungkin ya, bentar. Oke teman-teman, ini adalah hasil rekaman dari penampakan dari kamera yang tadi siang saya perbaiki. Nah, ini sekitar 80 sampai 100 meter. Memang benar kata sellernya bahwa jangkauan dari kamera ini tergantung dari kualitas senter inframerahnya. Kamera inframerahnya ini saya gunakan tipe D2 taktikal, sangat ringan, bahannya dari aluminium, sangat ringan. Jadi kalau teman-teman mau berburu menggunakan kamera malam, recommended nih untuk bisa gunakan senter ini. 100 meter nih teman-teman, sangat jauh. Oke, ya, sangat jauh sekali ya teman-teman ya. Kalau terlalu dekat dia memang silau. Cukuplah untuk berburu cari lauk. Baik, cukup ya teman-teman. Bukan tutorial sih, berbagi pengalaman. Apabila teman-teman membeli kamera Kogan dan terjadi masalah di kamera yang tidak respon, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.